Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan teknologi informasi. Pembahasan materi pembelajaran. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang berpengaruh kepada maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tak bisa dihubungi lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Tak kala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tercepat pertumbuhan yang telah melalui batas suatu negara. Dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di sebelah dunia lain. Dengan dunia internet, atau disebut juga cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan secara positif dari dunia maya ini. Tentu saja membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak dapat dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak di internet. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, pendapatan transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam program komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana, baik delik formil maupun material. Delik formil karena menyangkut perbuatan seseorang mengakses data komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime. Menurut the US Department of Justice adalah sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Hal ini senada disampaikan oleh Organization of European Community Development dan mendefinisikan computer crime sebagai any illegal one-call or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Sementara menurut Andi Hamzah, kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai berikut. Kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kerah biru maupun kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah biru (blue collar crime) merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional, seperti misalkan perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Lawannya adalah kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malapraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas di dunia maya internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dua model kegiatan. 2. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar kita mengetahui apa saja kejahatan teknologi informasi yang tangkap pada suatu data informasi. Kita bisa mengetahui cara bagaimana kejahatan timbul mengambil informasi. Lalu yang ketiga, bisa mengetahui jenis-jenis kejahatan apa saja. Dan yang keempat, bagaimana cara menanggulangi jika ada kejahatan teknologi informasi. Dan yang kelima, ada cara menjaga agar bisa menjaga supaya terhindar dari kejahatan teknologi informasi.
Lalu ketiga, aktivitas pembelajaran. Yang pertama yang dilakukan adalah memahami materi pembelajaran. Lalu yang kedua, melakukan pemahaman tentang kejahatan TI yang ada pada tahun ini. Lalu yang ketiga, cara penanggulangan bagaimana bisa terjadi kejahatan TI. Lalu yang keempat, membuat pengaman data agar terhindar dari kejahatan TI. Lalu di sini yang keempat ada jenis kejahatan IT. Jenis kejahatan berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti pada uraian di bawah ini. Yang satu, Not Horizon Action. Yang ini kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya probing dan port. Yang kedua, illegal content. Ini memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum seperti penyebaran pornografi. Lalu yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Lalu yang keempat, data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki sistem berbasis web database. Lalu yang kelima, cyber espionage, sabotage and extortion. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Lihat sasaran. Sabotase and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, cyber stalking. Ini untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya menggunakan email yang dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Yang ketujuh, carding. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang ke-8, hacking dan hacker adalah seorang yang mempunyai niat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet disebut cracker. Aktivitas cracking di internet mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service. DOS merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target sehingga tidak dapat memberikan layanan. Yang ke-9, cybercrime and extortion. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan yang lain dan kemudian berusaha menjual kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun depositting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Hijacking. Yang ke-10, hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain seperti pada software pirasi, pembajakan perangkat lunak. Yang ke-11, cyber terrorism. Suatu tindakan yang mengancam perintah atau warga negara, termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer seperti kasus Ramzi Youssef yang dianggap sebagai dalang penyerangan ke gedung PTC. Ternyata diketahui penyimpan detail serangan dalam file dan diinskripsi di laptopnya atau Osman bin Laden yang menggunakan stenografi untuk komunikasi jaringannya. Kasus lainnya misalnya Dr. Hoover yang telah kurang lebih 5 tahun melakukan deteksi atau mengubah isi halaman web yang berisi
propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan fraud-related. 5. Alasan maraknya kejahatan IT. 1. Faktor politik mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak proses kriminalisasi di bidang cyber dan terjadi merugikan masyarakat. Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja akan mengakibatkan kekacauan dan dalam transaksi perbankan. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah di Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Lalu yang kedua, faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu bangsa adalah salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak yang digemari oleh komunitas internasional. Faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh semuanya. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peran penting sebagai pengendali sebuah alat teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Di Indonesia sumber daya pengelolaan teknologi informasi cukup, namun sumber daya untuk memproduksi masih kurang. Hal ini akibat kurangnya tenaga penelitian, kurangnya biaya penelitian dan apresiasi terhadap penelitian, sehingga sumber daya manusia di Indonesia hanya menjadi komoditas saja dan jumlahnya cukup banyak. 6. Pelaku kejahatan TI. Pelaku kejahatan IT adalah orang yang mengerti bagaimana sistem berjalan atau bisa mencari letak lemah sistem yang dipakai oleh satu instalasi atau perusahaan. Pelaku kejahatan IT sudah pasti adalah orang yang mengerti tentang aktivitas TI atau perkembangan TI sehingga mampu mengambil informasi pada suatu sistem. 7. Cara mengatasi kejahatan IT. 1. Selalu menggunakan security software yang up to date. Salah satu cara paling mudah dalam mencegah kejahatan para cybercrime dalam melakukan hacking dan mencuri informasi adalah dengan tetap menjaga keamanan setiap PC dan seluruh software dalam PC Anda agar tetap up to date. Biasanya dalam perkembangan PC atau gadget sering secara berkala mengeluarkan update perangkat. Hal tersebut digunakan untuk menutup celah keamanan yang ada pada perangkat Anda. Untuk mencegah para cybercrime dapat mencuri informasi sensitif Anda. Maka itulah rekomendasi update yang diberikan oleh vendor perangkat. Kedua, buat password yang kuat. Apakah password akun-akun Anda sudah menggunakan password yang kuat? Jika belum, cepat ganti akun-akun Anda untuk mencegah cybercrime. Jika memungkinkan, masukkan campuran huruf kecil, besar, dan angka pada setiap akun agar memperkuat kata sandi. Yang ketiga, instalasi software antivirus. Software antivirus digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menggunakan berbagai malware seperti virus, hijackers, ransomware, keyloggers, backdoors, rootkits, trojan horse, clones, malicious DSPX, dealers, dan spyware. Bagi seorang yang memiliki bisnis, pasti sangat penting untuk melakukan investasi pada sebuah software antivirus untuk digunakan di berbagai komputer perusahaan Anda. Software antivirus wajib ada khusus bagi komputer yang menyimpan informasi sensitif milik customer Anda. 4. Membuat backup data. Sebaiknya penggunaan komputer memiliki backup dari dokumen pribadinya, entah itu berupa foto, musik, atau lainnya.
Ini bertujuan agar data Anda masih tetap bisa terselamatkan bila sewaktu-waktu terjadi pencurian data atau ada kesalahan pada komputer Anda. 5. Konsultasi keamanan untuk menentukan seberapa aman bisnis Anda. Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mencegah cybercrime untuk bisnis Anda adalah dengan memiliki konsultan keamanan IT. Untuk melakukan evaluasi mengenai beberapa amannya para bisnis Anda, para spesialis keamanan ini bisa melakukan pemeriksaan keamanan untuk Anda. Para spesialis keamanan ini bisa melakukan pemeriksaan keamanan untuk Anda, memberitahu Anda di mana letak titik kelemahan keamanan Anda. Karena hacker selalu terus-menerus mencari cara untuk mendapatkan akses ke data pribadi dan mencuri informasi sensitif dari berbagai bisnis. Keenam, menggunakan fitur keamanan website Anda. Hal ini yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan layanan SSL atau HTTPS untuk keamanan website Anda di pertukaran informasi. Baca juga SSL atau HTTPS. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.